Ini silahkan. Represi tahun baru peringatan, represi akhir tahun, gede no wes. Sebesar-besarnya saya dengan kelompok saya mendukung. Alhamdulillah. Untuk pengajian, doa bersama, sholawatan, silakan besarkan. Saya mendukung. Hanya satu, jangan mengundang menghadirkan Habib Syekh dan Habib lainnya. Hanya itu, lah itu dia terpaksa. Bismillah, aku semua sudah limo. Saya akan berjihad. Saya ketua PWI di sini. Aku kuliah tanggal 30 terpaksakan. Aku urip, mesti aku lorong dan menutup penjara. Butuh aku mati. Kalau Habib Syekh dipaksakan hadir. Nanti bagi saya, secara pribadi dan kelompok saya, final Habib Syekh pertama keturunannya antek Belanda penjajah negeri. Kedua, di pengajiannya di mana-mana, di Pak Mesti menyebutkan dalam sajaannya, Hadir Icik, Habib Icik, gurune NU, Habib Icik itu mulai kapan bajingan Icik itu dari gurune NU? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua PWI Banyuwangi, yaitu Bapak Haji Joni Sasongko atau Ki Ageng Bumi Sroyo, bahwa Habib Syekh itu harus kita tolak, harus ditolak. Apalagi dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini berencana akan menghadirkan dan mengadakan sholawatan dengan menghadirkan Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf di dalam acara Tahun Baru 2025. Apakah dari Pemda Banyuwangi ini tidak mendengar bahwa siapakah para habaib Balawi sekarang ini? Apa mereka tidak mengikuti media sosial? Tapi saya selalu dengan tindakan tegas, dengan ucapan tegas dari Ketua PWI Banyuwangi. Apabila dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini tetap akan melaksanakan sholawatan dengan menghadirkan Habib Syekh, berarti pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak menginginkan daerahnya kondusif. Iya, karena bagaimanapun yang namanya PWI itu sudah sangat siap untuk berjihad, untuk menegakkan keadilan dan menjaga nama baik dan nama besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Habib Balawi itu bukanlah durah Rasul, tetapi sekelompok orang Yahudi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, dan mereka adalah penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Kalau berbicara tentang Habib Syekh, sebelumnya ya bisa kita flashback dari dulu. Pada saat Gus Nuril itu menyampaikan bahwa Habib Syekh itu siapa sih? Dia ini hanya seorang sopir warga negara Indonesia, keturunan dari Yaman, yang menjadi sopir di Arab, menjadi TKI. Kemudian karena suaranya bagus, dia itu pulang ke Indonesia, ke Solo, dan mendirikan majelis sholawatan. Dan sejak itu, sholawat-sholawatan itu ramai. Iya. Dan tahu tidak bahwa sholawatan itu adalah ajang untuk memperkuat masyarakat, memperkuat Ahlussunnah wal Jamaah untuk meyakini bahwa para habaib Balawi itu adalah dzurriyyah Rasul. Bahkan sekarang para habib-habib itu menggalakkan sholawatan di mana-mana. Itu untuk menjaring para muhibbinnya, supaya mereka para habib ini punya kekuatan dengan klaimnya bahwa mereka ini adalah keturunan Rasulullah. Keturunan Rasulullah dari mana? Dari kitab zaman, dari buku-buku nasab, kemudian dari ilmu filologi, dari data, dari fakta, kemudian dari tes DNA. Mereka sama sekali tidak nyambung. Bahkan mereka adalah jelas-jelas keturunan dari Yahudi. Bahkan sejarahnya datang ke Indonesia pun, para habib ini jelas kok. Mereka hanya imigran Yaman yang didatangkan oleh pemerintah Belanda, yang di sini diberi peran sebagai keturunan Rasulullah yang digunakan untuk membungkam para pejuang-pejuang di Nusantara. Ya dulu umat Islam di Nusantara ini ketika dikatakan oh itu ada keturunan Rasulullah, maka mereka akan sangat hormat. Iya, karena selama ini yang kita tahu bahwa keturunan Rasulullah itu ya Said dan Syarif. Kemudian para habib ini datang di setting sebagai Rasulullah. Oleh siapa? Oleh
Snogorgrone dan pemerintah Belanda. Jadi dari sejarah itu sudah jelas. Mana ada para Habib ini adalah para pejuang. Para kejahatan-kejahatan yang lain, bahwa para Habib ini sudah jelas-jelas membelokkan sejarah bangsa, membelokkan tokoh-tokoh bangsa. Bahkan mereka mengklaim bahwa tanah Nusantara ini adalah milik mereka. Mereka mengklaim bahwa mereka datang ke Indonesia ini untuk mencetak para ulama, untuk mengajari tentang keislaman. Hello? Apa mereka lupa bahwa sebelum para Balwi itu datang ke Indonesia, ke Nusantara ini, Wali Songo dan wali-wali yang lain itu sudah ada di sini menyebarkan Islam. Tapi yang para Muhyiddin itu ya gobloknya sudah bikin rupa. Kok yang masih percaya bahwa Habib itu di sini itu untuk menyebarkan Islam? Mana ada Habib yang alim? Mana? Bahkan Habib saya sendiri itu sudah menyakiti hati kita semua, hati Nahdlatul Ulama, dengan menyebut bahwa bajingan Habib Rizik itu adalah gurunya NU. Guru NU yang mana? Mengajari ulama-ulama kita yang mana? Mengajari ngomong bangsat, lonte, anjing, babi. Ini Habib Syekh yang ngomong. Bahkan sekelas Habib Syekh yang tidak jelas sanad ilmunya di mana, itu dijadikan sebagai pengurus di PBNU. Jadi pengurus pusat. Karena Habib Nadurah Rasul. Apalagi sekarang dengan adanya Habib Lutfi itu pernah menjadi Watim-Pres, menjadi ketua Torekoh Internasional, kemudian ketum BPN-nya dan Rois Amnya juga pro dengan Balwi. Mereka para Habib ini semakin besar kepala. Maka dengan statement dan sikap dari ketua PWI Banyuwangi, saya sangat sepakat. Memang sekarang kita harus sudah seperti itu. Tidak boleh hanya bermain media sosial, kemudian mengalah, kemudian dengan cara yang halus. Tidak. Sekarang sudah saatnya amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, jadi kita tidak boleh diam. Kita harus tegas seperti itu. Kalau memang harus berdarah-darah, kalau memang harus bentrok, ya, ini adalah tanah pribumi kita. Kita sedang mempertahankan negara kita. Kita sedang mempertahankan tanah leluhur kita dari penjajah para Habib Balwi. Kalau perkara Muhyiddin mau membantu mereka, apa boleh buat. Kalau kita harus bertarung dengan para Muhyiddin, apa boleh buat. Kalau memang harus, ya harus. Iya, silakan para Muhyiddin untuk membantu para penjajah Habib Balwi, silakan. Tapi tidak dengan kita. Kita akan terus melawan mereka, apapun yang terjadi. Dan dimulai dari Banyuwangi, apabila dari pemerintah daerah tetap akan melaksanakan sholawatan dengan menghadirkan Habib Syekh, berarti pemerintah daerah Banyuwangi tidak menginginkan daerahnya kondusif. Artinya apa? Pasti akan terjadi keributan, pasti akan terjadi perang terbuka. Kita lihat saja, ya. Kalau memang harus terjadi, maka terjadilah. Dan saya berharap sikap dari Ketua PWI Banyuwangi bisa dicontoh dan diikuti oleh Ketua PWI di daerah lainnya, di seluruh Indonesia tentunya. Oke, kita tetap harus menjaga negeri ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.